Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Miss Viola yang berjudul Kembar Dampit. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. 7 tahun berlalu sejak kejadian malam itu. Om Bimo memutuskan untuk pindah ke kota es. Tujuannya supaya Om Bimo bisa melupakan kepahitan yang dialaminya dan Angga dijauhkan dari kenyataan yang keluarganya simpan rapat-rapat. Angga tumbuh menjadi anak yang pendiam, bahkan terlalu pendiam. Hobinya bermain congklak dan mobil-mobilan yang dia buat sendiri dari kardus bekas. Dan dia lebih suka menyendiri di dalam kamar. Setiap pulang sekolah, Angga langsung berganti baju, makan dan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Om Bimo memilih untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan dan memberikan tanggung jawab untuk mengurus Angga pada Mbak Indah. Menjelang ulang tahun Angga yang ke-8, Mbak Indah membujuk Om Bimo untuk membuatkan pesta kecil-kecilan untuk Angga. Bahkan Mbak Indah juga menasihati Om Bimo untuk lebih mendekatkan diri pada Angga. Sesungguhnya Om Bimo sadar bahwa dirinya terlalu mementingkan dirinya sendiri untuk bisa move on dari mendiang Tante Ina, tapi dengan mengorbankan hubungannya dengan Angga. Maka dari itu, Om Bimo pun setuju untuk pada akhirnya membuatkan pesta kecil-kecilan untuk Angga. 6 Juni 1997, Mbak Indah baru saja pulang dari toko kue. Sesuai mandat Om Bimo, semua urusan pesta ulang tahun Angga dipasrahkan ke Mbak Indah. Ketika Mbak Indah melihat Angga yang biasanya pendiam mendadak seperti berubah 180 derajat. Angga berlari-lari mengitari bagian dalam rumah, seolah-olah ada orang lain yang mengejarnya. Angga tertawa dengan girang, memperlihatkan giginya yang rapi, pemandangan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh keluarga, khususnya Mbak Indah dan Om Bimo. Tapi terlalu aneh karena Angga sendirian di rumah. Kalaupun ada temannya yang datang, tidak akan mungkin bisa masuk karena pintu dikunci dari luar. Mbak Indah melangkah masuk dan seketika itu pula Angga terdiam seolah mematung. Senyumnya sekejap hilang dan dia berlari dengan wajah datar ke dalam kamarnya. Mbak Indah meletakkan kue ulang tahun yang dia bawa dan menyusul Angga ke dalam kamar. Mas Angga, mandi yuk, bentar lagi papa pulang, terus kita mau rayain ulang tahun Angga kan? Kata Mbak Indah. Tapi adik boleh ikut nggak? Sahut Angga. Adik siapa mas? Temennya Mas Angga? Tanya Mbak Indah. Bukan, adiknya Mas Angga, jawab Angga dengan polosnya. Mas Angga kan anak tunggal, gak punya adik, kata Mbak Indah bingung. Mbak Indah bohong, Mas Angga punya adik. Adik ada di sini sama Mas Angga, teriak Angga tiba-tiba kepada Mbak Indah. Betapa terkejutnya Mbak Indah mendengar perkataan Angga, tapi seolah tak cukup sampai di situ. Sedetik kemudian jendela yang berada tepat di kamar Mbak Indah tertutup kencang seolah-olah ada yang membantingnya. Pintu kamar pun tertutup kencang dan sangat kencang memekakkan telinga. Mbak Indah yang panik memeluk Angga yang meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari pelukan Mbak Indah. Mbak Indah terkejut melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sesosok anak perempuan sebaya dengan Angga menggunakan kain serba putih di badannya. Wajahnya mirip sekali dengan Angga. Apakah itu Anggi? Pikir Mbak Indah. Mbak Indah memberanikan diri menarik Angga dan berlari keluar dari kamar. Berlari menuruni tangga dan masih berlari untuk keluar dari rumah. Beruntungnya Om Bimo pulang di saat yang tepat. Melihat Mbak Indah menarik-narik Angga yang meronta, Om Bimo pun panik meninggalkan mobilnya di depan pagar dan menanyakan gerangan apa yang terjadi. Angga menangis memeluk Om Bimo, sedangkan Mbak Indah menceritakan kejadian barusan sambil mengatur nafasnya yang tersenggal. Angga, itu cuma halusinasi saja.
Yang Angga lihat mungkin imajinasi Angga saja, kata Om Bimo. Tapi Pak, Angga nggak bohong. Adik emang ada sama Angga terus. Masa Papa nggak lihat adik? Adik ada sama kita, Pak. Om Bimo merasa kesal. Lalu Om Bimo menaikkan suaranya dan membentak Angga. Cukup Angga, kamu jangan bikin Papa marah ya. Kalau Papa bilang itu halusinasi ya halusinasi. Kamu nggak punya adik. Kamu anak tunggal, paham kamu Angga? Kata Om Bimo. Papa jahat, Papa gak sayang sama Angga, Papa gak sayang sama adik, Papa cuma peduli sama kerjaan. Angga berlari masuk ke rumah, disusul Mbak Indah yang merasa kasihan. Di kamar, Mbak Indah berusaha menenangkannya dan memberi pengertian bahwa Om Bimo sayang sama Angga dan memang harus bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Segala cara Mbak Indah lakukan untuk menenangkan Angga hingga akhirnya Om Bimo datang dan meminta maaf karena telah menghabiskan waktunya untuk bekerja, serta berjanji untuk akan lebih banyak tinggal di rumah dan menemani Angga. 18.00. Tiba saatnya acara pesta ulang tahun untuk Angga. Beberapa keluarga sudah hadir. Teman-teman sebaya Angga di komplek perumahan pun hadir walaupun Angga tidak pernah bermain bersama mereka. Acara berjalan dengan lancar. Angga terlihat bahagia melihat Om Bimo untuk pertama kalinya ada di sampingnya saat ulang tahunnya. Om Bimo pun terlihat berkaca-kaca karena terharu melihat anaknya semakin besar. Tapi rupanya kebahagiaan mereka harus terhenti sejenak karena sesaat setelah semua tamu undangan meninggalkan rumah Om Bimo dan hanya tersisa beberapa keluarga di rumah, tiba-tiba listrik di rumah mereka padam. Anehnya cuma di rumah itu saja yang listriknya padam, sedangkan di rumah lain masih menyala terang. Ketika dicek tidak ada sekring yang turun, semua dalam posisi menyala. Om Bimo mencari lilin untuk penerangan orang di rumah. Mungkin ada aliran listrik yang konslet, pikirnya. Tapi sudah dicari kemana-mana, Om Bimo dan yang lain tidak menemukan lilin satupun. Akhirnya Om Bimo memutuskan untuk menyalakan kembali lilin ulang tahun yang masih tertancap di kue tart Angga. 3 kali Om Bimo mencoba untuk menyalakan lilin, tapi saat sudah menyala, selalu kembali padam seolah ada yang meniupnya. Hingga keempat kalinya Om Bimo menyalakan lilin itu, semua orang yang ada di rumah Om Bimo, Om Surya, Tante Dini dan Mbak Indah terkejut bukan main. Bahkan Om Bimo hampir jatuh ke belakang saking kagetnya melihat 2 sosok mengerikan tepat di depan matanya. Sosok itu adalah Tante Ina dan Anggi yang sudah terlihat sebaya dengan Angga. Angga bukannya takut, justru terlihat gembira melihat 2 sosok itu. Dan Angga pun melangkah mendekati mereka. Pak, Mama dan adik Pak, Mama dan adik datang ke ulang tahun Angga Pak, kata Angga polos. Angga, mundur, jangan ke situ, kata Om Bimo. Refleks Tante Dini dan Om Surya menarik tangan Angga untuk tidak mendekat. Mbak Ina, apa maumu Mbak? Sudahlah Mbak, kembali ke alammu, biarkan kami hidup tenang, kata Tante Dini. Kamu wanita sundal, sambil menunjukkan jarinya ke Tante Dini. Apa maksudnya Mbak? Kenapa Dini? Dini salah apa Mbak? Tanya Om Surya kepada Tante Ina. Belakangmu, teriak Tante Ina. Tante Dini menoleh ke belakang, melihat Mbak Indah yang mematung dengan wajah yang menahan amarah. Malam itu semua terbongkar. Sepertinya kita harus kembali ke tahun 1985, tahun di mana Om Bimo dan Tante Ina menikah. Oke, next. 8 Mei 1985. Hari itu seharusnya merupakan hari yang bahagia untuk semua orang, khususnya Bimo dan Ina. Karena di hari itulah mereka akhirnya mengikat janji suci pernikahan di depan Tuhan. Tapi ternyata tidak bagi Indah.
Gadis 9 tahun itu begitu marah melihat tambatan hatinya menikah dengan orang lain. Ya, indah rupanya jatuh hati pada Bimo sejak dirinya datang ke rumah itu di tahun 1980. Bimo memang merupakan sosok laki-laki yang sepertinya merupakan idaman semua wanita pada saat itu. Dengan tubuhnya yang tegap, tinggi dan kekar, serta wajahnya yang rupawan. Siapa yang tidak jatuh hati? Indah yang merasa tidak terima dengan pernikahan Bimo dan Ina, apalagi ketika orang tua Bimo mengutus Indah untuk mengabdi pada Bimo dan Ina, membuat Mbak Indah memikirkan sebuah rencana jahat untuk menghancurkan rumah tangga Bimo dan Ina. Indah mendatangi seorang dukun yang cukup terkenal di masa itu untuk membuat Ina sulit hamil. Mengingat Bimo adalah anak sulung yang dinantikan orang tuanya untuk segera memberikan cucu. Dan orang tua Bimo termasuk orang tua yang agak kolot. Sehingga bagi Indah, mungkin itu adalah salah satu cara agar nantinya Ina merasa tertekan karena tidak kunjung hamil dan Bimo serta orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Semua yang dibutuhkan sang dukun dengan segenap hati dipenuhi oleh Indah. Mulai dari ayam betina, beberapa helai rambut Ina, hingga bersedia disetubuhi rutin oleh sang dukun. Rencananya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hingga akhirnya Ina mulai stres karena tertekan dari orang tua Bimo, yang mulai terus-terusan menyindir, bahkan sampai menegur langsung dan mempertanyakan kesuburan Ina. Berhasil rupanya, pikir Indah. Sehingga setelah setahun melayani nafsu birahi sang dukun, Indah berpikir untuk menyudahinya. Namun betapa terkejutnya Indah ketika di tahun berikutnya, di tahun 1986, dia mendapat kabar yang seharusnya adalah kabar gembira bahwa Ina akhirnya mengandung anak kembar, buah cintanya dengan Bimo. Tapi kabar itu malah merupakan malapetaka bagi Indah. Rupanya sang dukun merasa tidak terima karena tidak lagi dilayani oleh Indah, sehingga membuat kondisi Ina kembali seperti semula dan akhirnya bisa hamil. Bagai luka yang disiram cuka, betapa pedihnya hati Indah. Rencananya gagal dan masa depannya suram karena sudah merelakan kesuciannya kepada sang dukun. Hingga akhirnya April 1987, dia bertemu dengan Bahni sang dukun beranak di desa seberang. Ketika Indah diutus Bimo untuk mencarikan perlengkapan guna melangsungkan tradisi 7 bulanan untuk Ina. Indah yang kala itu sudah mengetahui reputasi sang dukun beranak, mendekatinya dan menawarkan rencana jahatnya pada Bahni. Dengan tujuan jika nanti Ina mati atau menjadi gila karena kehilangan salah satu anaknya, maka Indah akan dengan mudahnya masuk ke kehidupan Bimo. Gayung bersambut. Bahni menyetujui rencana jahat Indah dan memastikan jika anak yang lahir itu kembar laki-laki atau kembar perempuan, maka Bahni akan meminta sejumlah uang sebagai penggantinya. Tapi jika kembar dampit atau kembar laki-laki perempuan, maka bayi perempuan itu akan diambilnya dan dijadikan tumbal untuk menggenapi kekuatannya. Indah pun menyetujui apa yang diinginkan Bahni, sehingga akhirnya seminggu sebelum Ina melahirkan, Bahni pindah ke desa tempat tinggal mereka. 6 Juni 1989, hari itu pun datang, hari di mana Ina melahirkan. "Dah, tolong dah, teleponkan Mas Bimo, suruh cepat pulang. Kayaknya aku sudah mau lahiran, perutku sudah sangat sakit," kata Tante Ina sambil merintih kesakitan. "Iya Bu," jawab Indah. Indah melangkah menuju telepon rumah, berpura-pura menekan tombol telepon itu dan berpura-pura panik ketika berbicara di telepon. Indah rupanya sengaja mengulur waktu agar Bimo yang bekerja di luar kota tidak segera tahu dan tidak segera datang. Kontraksi semakin kencang. Bimo tidak kunjung datang, sedangkan Ina sudah mulai lelah dan tidak kuat lagi. "Dah, tolong panggilkan becak dah, aku sudah tidak kuat lagi, kita ke rumah sakit sendiri saja,"
kata Tante Ina. Iya Bu, tunggu sebentar Bu, tahan ya Bu, kata Indah. Indah berlari keluar rumah dan bukannya untuk memanggil becak atau ojek atau angkutan umum lainnya, melainkan menuju rumah Mbah Ni dan memanggilnya untuk datang. Loh Ndah, kan saya suruh cari becak atau angkutan apa aja, ibu ini siapa? Kata Tante Ina. Tante Ina memang tidak mengetahui tentang asal-usul Mbah Ni. Selain karena dia tidak berasal dari daerah itu, Mbah Ni juga sudah cukup lama meninggalkan desa itu karena dulu diusir oleh warga desa. Karena sudah sangat meresahkan warga dengan ritual-ritualnya. Di luar tidak ada becak Bu, mungkin semua lagi narik. Kebetulan saya ketemu Mbah Ni di jalan. Mbah Ni ini bidan Bu, orang desa sini kalau lahiran ya sama Mbah Ni, terang Indah kepada Tante Ina. Tante Ina yang polos dan tidak tahu apa-apa serta sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit di perutnya, akhirnya pasrah dan menurut saja. Dan baru disitulah akhirnya Indah menelpon Bimo untuk segera datang. Hingga semua itu terjadi, dan sampai saat ulang tahun Angga itu, tidak ada yang tahu kemana Mbah Ni membawa bayi perempuan Ina dan Bimo. Tapi yang pasti, bayi itu telah bertumbuh sama seperti Angga, yang berarti bayi perempuan itu telah meninggal di tangan orang yang jahat. Keterlaluan kamu, hatimu jahat Ndah, tega-teganya kamu melakukan ini pada Ina, bentak Om Bimo. Semua ini gara-gara kamu. Kamu gak pernah melihat aku. Aku yang melayani kamu dari dulu, tapi kamu menyakiti hatiku, bentak Mbak Indah tak kalah kerasnya. Om Bimo lalu menampar pipi Indah dan menyuruh Suryo serta Tante Dini membawa Angga menjauh. Tampar lagi Mas Bim, biar kamu puas. Semua yang aku lakukan sudah tidak ada gunanya bagiku. Kamu malah lebih mementingkan pekerjaan. Tidak pernah sama sekali melihat aku Mas, teriak Mbak Indah. Belum sempat Om Bimo menjawab, sosok Tante Ina tadi melayang mendekati Mbak Indah, semakin mendekat dan akhirnya masuk ke dalam tubuh Mbak Indah. Dengan tubuh Mbak Indah, Tante Ina berkata, "Aku akan membalaskan dendamku Mas. Nyawa dibayar dengan nyawa." Om Bimo masih belum sadar dengan apa yang dimaksud Tante Ina. Sampai akhirnya Tante Ina membawa tubuh Mbak Indah naik ke lantai 3. Om Bimo mulai sadar apa yang akan dilakukan Tante Ina. Om Bimo melangkahkan kakinya untuk mengejar Tante Ina dan Mbak Indah. Tapi kakinya terasa berat. Dia menengok ke bawah dan melihat hantu anak perempuan memegangi kakinya seraya berkata, "Biarin aja, Pah. Dia pantas mati," kata hantu perempuan itu. Om Bimo jelas tidak menginginkan ini terjadi. Dia berteriak memanggil Tante Dini dan Om Surya untuk membantunya menyusul Tante Ina dan Mbak Indah ke atas. "Dini, Surya, cepat ke atas. Indah dirasuki Ina. Cepat, jangan sampai terjadi apa-apa." Om Surya dan Tante Dini pun berlari mengejar Mbak Indah dan Tante Ina, berharap masih bisa menyelamatkan keduanya, menyelamatkan Mbak Indah dari maut dan menyelamatkan Tante Ina dari luapan emosi dan dendam selama ini. Sesampainya di atas, Mbak Indah sudah berdiri di pinggir pagar pembatas, seolah sudah siap melompat dan mengakhiri hidupnya. "Mbak, tolong jangan Mbak, kita bisa selesaikan ini di kantor polisi. Jangan gegabah Mbak," bujuk Tante Dini ke Tante Ina. "Iya Mbak, lebih baik diserahkan ke yang berwajib. Jangan main hakim sendiri Mbak. Kasihan Bimo Mbak, nanti Bimo yang dituduh membunuh Indah. Tolong Mbak, jangan lakukan itu," kata Om Suryo. "Wanita ini harus membayar apa yang diperbuatnya. Dia sudah menghancurkan hidupku dan Mas Bimo," kata Tante Ina tiba-tiba. Tiba-tiba dari belakang Om Suryo dan Tante Dini, Angga muncul. "Mah, jangan. Mama gak boleh jadi orang jahat. Kata Papa, Mama itu orangnya baik. Tapi kok Mama mau buat hal yang jahat?" kata Angga polos. Tante Ina yang ada di dalam tubuh Mbak Indah menangis.
Tangisannya terdengar parau dan pilu. Di saat itulah Tante Dini dan Om Suryo mendekat dan menarik tubuh Mbak Indah yang tiba-tiba pingsan meninggalkan Tante Ina yang masih berdiri dan menangis. Setiap hari Mama datang, Nak, melihat Mas Angga tidur. Ingin rasanya Mama peluk cium Mas Angga, tapi Mama nggak bisa, kata Tante Ina. Angga tahu kok, Ma. Makanya Angga lebih suka di kamar karena Angga nunggu Mama datang. Setiap hari juga Anggi datang main sama Angga kok. Tapi Angga sudah ikhlas, Ma. Mama nggak boleh di sini terus. Kata Anggi, kalau Anggi sama Mama kelamaan di sini, nanti kalian jadi hantu jelek. Kata Angga polos. Om Bimo yang rupanya sedari tadi mendengarkan Angga, menepuk pundak Angga dan berlutut melihat anaknya dan memeluknya. Maafkan Papa ya, Nak. Papa egois, gak pernah nemenin Angga, malah sibuk sama diri sendiri. Mulai sekarang Papa janji akan selalu ada buat Angga, kata Om Bimo. Tante Ina dan Anggi yang sosoknya terlihat buruk, perlahan berubah menjadi sosok yang sangat cantik dan bercahaya putih. Sedikit demi sedikit sosoknya menghilang dan saat itu juga listrik yang tadinya padam akhirnya menyala. Sejak hari itu hubungan ayah dan anak antara Om Bimo dan Angga semakin membaik. Keduanya jadi semakin dekat dan akrab. Sedangkan Mbak Indah, kabarnya dia jadi kosong saat sadar. Tatapan matanya kosong, pikirannya kosong, hanya sesekali tiba-tiba suka berteriak sendiri. Yang akhirnya membuat Om Bimo memutuskan untuk tidak membawanya ke kantor polisi, melainkan ke rumah sakit jiwa. Dan kabarnya Mbak Indah masih sering berteriak minta ampun dan minta maaf. Sampai setelah 3 tahun dirawat di rumah sakit jiwa, Mbak Indah ditemukan meninggal gantung diri di kamarnya. Sekarang Angga sudah menikah dan dikaruniai anak kembar yang juga dampit, alias kembar laki-laki dan perempuan. Angga, istri dan anak kembarnya tinggal di rumah lama keluarga Om Bimo yang dulu ditinggalkan. Ternyata rumah lama itu tidak dijual, hanya ditutup saja dan Om Bimo mengutus orang untuk merawat rumah itu. Om Bimo, beliau memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya di sebuah desa yang dikelilingi kebun teh. Desa tempat di mana pertama kali beliau dan Tante Ina bertemu. Mbah Ni, entahlah, gak ada yang tahu di mana keberadaan si dukun gila itu. Apakah masih hidup atau sudah mati? Selesai. Gimana Sobat Horor? Sedih banget kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!